Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah ya, baik semua. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, udah pada siap belum untuk memulai pelajaran pagi hari ini? Udah dong ya tentunya. Oh iya, hari ini ada yang berhalangan hadir tidak? Ada yang sakit atau izin? Nggak ada ya, hadir semua. Oke, jadi pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai mari berperilaku terpuji. Nah, ada yang udah tahu belum nih apa itu perilaku terpuji? Coba yang tahu, ada nggak nih? Oke, jadi ibu akan jelasin apa itu perilaku terpuji ya. Nah, perilaku terpuji adalah segala sikap, perbuatan, dan juga perkataan yang baik yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Jadi, segala perbuatan, sikap, ataupun perkataan seseorang yang baik-baik yang sesuai dengan ajaran agama Islam itu disebut dengan perilaku terpuji. Nah, perilaku terpuji ini ada banyak banget contohnya. Ada yang tahu nggak nih apa aja contohnya? Nah, bentuk dari perilaku terpuji ini ada banyak ya anak-anak. Nah, ibu sebutin ya. Yang pertama ada berkata jujur, tolong menolong, menghormati orang tua, guru, dan juga teman, lalu rendah hati, pantang menyerah, dan yang lain-lain. Nah, kali ini ibu akan menjelaskan dua perilaku terpuji, yaitu pantang menyerah dan juga rendah hati. Nah, jadi di sini ibu akan menjelaskan terlebih dahulu materi pertama, yakni pantang menyerah. Ada yang udah tahu belum sih apa itu pantang menyerah? Nah, di sini pantang menyerah sendiri terdiri dari dua kata, yakni pantang dan juga menyerah. Arti dari pantang artinya sengaja dihindari atau tidak mau, dan menyerah artinya pasrah atau mengaku kalah. Jadi, pantang menyerah adalah tidak mau mengaku kalah atau tidak mau pasrah dengan keadaan. Nah, pantang menyerah ini disebut juga sebagai sikap yang tidak berputus asa dalam menghadapi segala hal. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 87 yang berbunyi, wala tai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun, yang artinya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kafir. Oke, ibu lanjut ya. Nah, di sini ibu ada dua gambar. Ada yang tahu nggak sih ini gambar apa? Oke, ibu jelaskan ya. Jadi, dari gambar yang pertama ini ada anak-anak yang sedang menyeberang sungai. Jadi, mereka ini harus menyeberangi sungai dengan hanya berpegangan tali seperti ini ketika ingin menuju ke sekolah. Nah, dengan keadaan seperti itu, tetapi mereka tidak berputus asa. Mereka tidak menyerah dengan keadaan yang ada untuk berangkat ke sekolah. Mereka tetap semangat untuk menimba ilmu. Jadi
mereka ini menunjukkan sikap dari pantang menyerah. Nah, lanjut ke gambar yang kedua. Di sini ada anak sedang mengerjakan tugas. Nah, anak-anak jika diberi tugas oleh guru, nah, anak-anak harus menunjukkan sikap pantang menyerah, yaitu dengan mengerjakan tugas tersebut dengan semangat, tidak boleh menyerah dengan tugas yang ada walaupun tugasnya itu sulit ya. Oke, kita lanjut. Nah, ketika kita sudah menerapkan sikap pantang menyerah tadi, tentunya kita akan mendapatkan manfaat. Nah, manfaat yang pertama ini ada tidak mudah untuk menyerah. Nah, dengan kita menerapkan sikap pantang menyerah, tentunya kita tidak akan mudah untuk putus asa atau kita tidak akan mudah untuk menyerah. Jadi kita akan terbiasa untuk berusaha dengan tidak berputus asa untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, selanjutnya ada mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang menerapkan sikap pantang menyerah tentunya akan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berdoa. Nah, ketika kita berdoa, tentunya Allah akan memberikan jalan atau petunjuk terhadap kesulitan yang sedang kita hadapi. Nah, yang ketiga, tujuan yang diinginkan akan tercapai. Jadi dengan kita pantang menyerah, tentunya kita akan mendapatkan apa yang kita tuju gitu. Nah, dari materi yang tadi sudah Ibu jelaskan, adakah yang ingin ditanyakan? Yang kurang paham silahkan ditanyakan ya. Oke, jika tidak ada kita lanjut. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Nah, materi kali ini yaitu rendah hati. Ada yang tahu nggak sih apa itu rendah hati? Ya, ada yang tahu nggak? Nah, Ibu jelaskan ya. Jadi rendah hati artinya sifat pribadi yang bijak pada orang lain atau kepada seseorang, dapat memposisikan dirinya dengan orang lain, tidak merasa dirinya lebih tinggi atau lebih mulia daripada orang lain, dan juga dapat menghargai orang lain dengan tulus. Jadi kita ini tidak boleh merasa diri kita lebih tinggi atau lebih mulia daripada orang lain. Kita tidak boleh merasa seperti itu, karena sesungguhnya kita semua ini sama di mata Allah. Oke, lanjut. Nah, di sini ada beberapa contoh dari sifat rendah hati ya anak-anak. Nah, perhatikan yang pertama. Ini merupakan contoh dari sifat rendah hati, yaitu suka tolong-menolong dan memberi kepada sesama. Jadi kita sebagai sesama manusia harus saling tolong-menolong dan juga memberikan sedikit rezeki kita kepada orang yang kurang mampu. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari sifat rendah hati. Nah, yang kedua ini menghargai orang lain dan tidak suka menghina. Jadi kita sesama manusia harus saling menghargai. Kita tidak boleh menghina siapapun itu, mau orang itu miskin ataupun kaya ataupun apa, kita tidak boleh menghina ya teman-teman. Nah, yang terakhir yaitu tidak membeda-bedakan atau pilih kasih dengan teman. Jadi misalnya ketika ada seseorang di kelas yang ia kurang bisa untuk mengikuti pelajaran dengan baik, nah kita sebagai teman tidak boleh membeda-bedakan dia ataupun pilih kasih ya teman-teman. Jadi kita harus bersikap seperti biasa merangkul teman kita tersebut. Lanjut. Nah, di sini ada manfaat dari rendah hati.
tentu saja jika kita bersikap rendah hati, kita akan mendapatkan banyak manfaat. Nah, di sini ada yang pertama, disayang Allah dan mempunyai banyak teman. Karena sesungguhnya Allah menyukai orang yang rendah hati, jadi kita akan disayang oleh Allah. Dan juga kita akan mendapatkan banyak teman jika kita mempunyai sifat rendah hati. Yang kedua, terhindar dari sifat sombong. Nah, dengan kita rendah hati, kita akan terjauhi dari sifat sombong. Karena Allah sesungguhnya tidak menyukai orang yang sombong ya teman-teman. Lalu yang ketiga, hatinya selalu damai. Nah, orang yang rendah hati tentunya mempunyai hati yang selalu damai. Seperti itu. Nah, sudah sepatutnya kita mempunyai sifat rendah hati. Jadi, agama Islam melarang umatnya untuk bersikap sombong dan saling menghina kepada orang lain. Contohnya dari sikap sombong yakni ada orang kaya yang memamerkan harta kekayaannya dan memamerkannya kepada orang yang kurang mampu. Nah, seperti itu. Lalu kita tidak boleh saling menghina kepada orang lain. Misalnya kita menghina orang yang kurang pintar atau kita menghina orang yang kurang pintar yang ada di kelas gitu. Nah, itu tidak boleh karena sesungguhnya itu merupakan sifat yang sombong dan Allah tidak menyukai orang yang mempunyai sifat sombong. Jadi kita harus senantiasa rendah hati karena rendah hati merupakan sifat yang terpuji dan tentunya sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai sini adakah yang belum anak-anak pahami? Silakan ditanyakan ke ibu ya. Oke, jika tidak ada, kita lanjut. Nah, lanjut. Itu tadi merupakan pemaparan materi dari ibu mengenai mari berperilaku jujur, yaitu yang pertama pantang menyerah dan yang kedua rendah hati. Nah, di sini ibu ada beberapa latihan soal untuk kalian kerjakan ya. Ibu memberikan soal ini agar ibu tahu apakah kalian sudah paham betul dengan materi yang ibu berikan tadi atau belum. Nah, di sini ibu akan membacakan soalnya, nanti kalian menjawab. Oke? Nah, soal yang pertama. Orang yang beriman memiliki sikap yang mulia dalam menghadapi ujian dan cobaan, yaitu A. Mengeluh, B. Senang, C. Pantang menyerah, dan D. Putus asa. Siapa yang bisa menjawab? Ya, betul, jawabannya C, yaitu pantang menyerah. Nah, lanjut soal yang kedua. Anak tidak memiliki sikap pantang menyerah akan mudah tergoda dengan hal-hal titik-titik-titik. A. Positif, B. Negatif, C. Baik, D. Terpuji. Apa nih kira-kira jawabannya? Ya, betul sekali. Jawabannya B, yaitu negatif. Jadi anak yang tidak memiliki sikap pantang menyerah akan mudah tergoda dengan hal-hal yang negatif. Lanjut ke soal nomor 3. Yang bukan contoh perilaku rendah hati adalah A. Asep selalu mengucapkan salam apabila bertemu guru di sekolah maupun di luar sekolah.
B. Wawan suka memamerkan barang baru yang dimilikinya. C. Jaka sering menolong temannya yang sedang kesusahan. Dan D. Ayu selalu menghargai orang lain. Ayo jawabannya apa kira-kira anak-anak? Nah, betul sekali, jawabannya yaitu B. Wawan suka memamerkan barang baru yang dimilikinya. Jadi yang Wawan suka memamerkan barang ini bukan merupakan perilaku yang rendah hati, karena Wawan ini sombong karena ia memamerkan barang yang baru dimilikinya. Seperti itu ya. Oke, Ibu rasa kalian sudah paham dengan materi yang Ibu jelaskan tadi ya anak-anak. Nah, yang terakhir, agar kalian lebih memahami materi ini, silahkan kalian buka buku kalian halaman 8. Di situ ada soal. Nah, kalian kerjakan untuk dikerjakan di rumah ya. Dikumpulkan minggu depan. Oke? Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kita harus mempunyai sifat pantang menyerah. Jadi dengan sifat pantang menyerah, kita menjadi tidak mudah menyerah atau tidak mudah berputus asa dalam menghadapi segala hal. Seperti itu. Dan yang kedua, kita juga harus menanamkan sifat rendah hati. Karena sifat rendah hati merupakan perilaku yang terpuji dan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Nah, dari pemaparan materi yang tadi, adakah yang ingin ditanyakan anak-anak? Jika ada yang belum paham, silakan ditanyakan ya. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita cukupkan untuk pelajaran hari ini ya anak-anak. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila Ibu ada kesalahan kata-kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.